Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin. Yang kedua, salat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada pembahasan kita masih pada hadis yang kedua, hadis Jibril, tentang atau mengenai masalah fawaidul hadis, yaitu poin-poin pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis Jibril yang sangat panjang itu. Baik, yang sudah kita bahas yaitu bahwasannya maratibu al-iman bil qadar, yaitu tingkatan iman kepada takdir. Tingkatan iman kepada takdir kemarin ada 4, ya, yaitu al-ilmu, ilmu, pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, pencatatan. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. 3 sudah kita bahas. Maka pada hari ini kita akan masuk ke yang keempat, yaitu dari tingkatan takdir al-khalq, penciptaan. Fa kullu ma fil kauni fa huwa makhluqun lillahi azza wa jalla. Jemaah, ingatlah segala sesuatu yang ada di alam ini, ya, adalah semuanya makhlukun lillah, semuanya adalah makhluk, semuanya adalah ciptaan. Sehingga sebuah kaidah, Allahu khaliq wa ghairuhu makhlukun. Allah itu adalah pencipta dan selainnya adalah makhluk. Ya, berarti selain Allah itu adalah makhluk. Ya, seluruh alam raya ini, malaikatnya, ya, begitu juga para nabi, para rasul, ya, semuanya, jin, manusia dan sebagainya, semuanya adalah termasuk makhluk. Kalau bukan dari 2 atau bukan dari makhluk, maka dia dianggap sebagai Tuhan, Khalik, pencipta. Maka dari itu Allahu Khalik, Allah itu adalah pencipta dan selain Allah adalah makhluk. Maka semuanya yang ada di alam raya ini, ya, baik yang di bumi maupun yang ada di langit, kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah makhluk, ciptaannya. Fa bin nisbah, ya, lima yahdusuhu Allah taala fi fi'lihi, ya, yaitu yang berkaitan dengan apa yang Allah ciptakan dengan perbuatannya. Seperti apa? Kal matar, hujan. Allah yang menciptakan. Inbatul ardi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Allah yang menumbuhkan semuanya. Kadang kita menanam sesuatu, kita pelihara dan sebagainya, tidak ada yang tumbuh. Ya, kita punya tanaman tidak tumbuh. Tapi ada suatu tanaman yang tidak pernah kita pelihara, yang tidak pernah kita sirami, tidak pernah kita pupui, dia tumbuh besar. Ya, ini sebagai bukti bahwasannya yang menumbuhkan tumbuhan itu adalah Allah. Ya. Wa ma asbaha dzalika, dan selain daripada itu fahuwa makhlukun ta'ala la syakka. Ya, bahwasanya semuanya adalah makhluk. Semuanya makhluk.
La syakka, tidak ada keraguan. Lakin bin nisbah li fi'lil 'abdi. Nah, di sini sedikit ada pertanyaan. Ya. Ketika semuanya dikatakan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana dengan perbuatan manusia? Apa yang dilakukan manusia? Semacam duduk kita saat ini di masjid, ya. Tadi sholat kita yang kita lakukan perbuatan, ya. Fal huwa makhlukun lillah amla. Apakah dia termasuk makhluk atau tidak? Baik, al-jawab. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sekali lagi inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Naam, makhlukun lillah. Iya, perbuatan manusia, ya, perbuatan seorang hamba itu adalah makhluk juga. Faharakatul insan wasakatatihi, ya, wasakatatuhu kulluha makhluqatun lillah. Ingat, semua perbuatan atau pergerakan manusia, bahkan diamnya manusia, semuanya juga ciptaan Allah. Wa wajhu dzalika, dari mana? Yang pertama kita lihat, annallaha azza wa jalla khalaqal insan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, menciptakan manusia, wa a'tahu iradah wa qudrah. Dan Allah berikan manusia itu iradah, keinginan. Dan apa? Qudrah, kemampuan. Sehingga dengan keduanya yaf'al, mereka mampu berbuat. Dua, Allah berikan apa? Keinginan dan kemampuan. Dia bisa berbuat. Ya. Ada orang ingin naik haji, kemampuan tidak ada. Ya. Sampai dinisbatkan, ya, bahwasannya rukun Islam itu ada 5. Yang terakhir adalah naik haji bagi yang mampu. Berarti ada kemampuan. Keinginannya kuat, tapi kemampuannya tidak ada. Ya. Begitu juga seperti orang mau punya anak, keinginannya menikah ada, tapi kemampuannya tidak ada. Ya sama. Di sini Allah berikan 2 di sini. Manusia itu dibekali 2, keinginan dan kemampuan. Ya. Fasababu ijadil abdi, ya, lima yujidhul iradah al-jazimah wal qudrah at-tamah. Diciptakan manusia dengan dibekali apa? Iradah, keinginan yang sangat kuat, dan qudrah, kemampuan yang sempurna. Wahatani as-sifatani, ingat, keduanya, 2 sifat ini, ya, keinginan dan kemampuan ini 2 makhluknya Allah. Wa khaliqu as-sabab, maka yang menciptakan sabab khaliqul lil musabbib, ya, khaliqun lil musabbab, yaitu dialah pula yang menciptakan musabbabnya, akibatnya. Ini, ya. Jadi jawaban yang pertama, ya, Allah berikan yang namanya iradah, Allah berikan yang namanya kemampuan. Ya. Berarti dia sudah paham. Contoh kita sekarang. Ada seorang manusia yang membuat robot, pencipta robot. Ya. Si pencipta robot ini tahu betul apa yang bisa dilakukan oleh si robot. Ya. Kalaupun dia berjalan robot ini, yang penciptanya ini paham berapa senti pergerakannya dia kalaupun dia berjalan, dan ketinggian langkahnya dia paham berapa senti ketinggian langkahnya, dan dia tahu berapa meter atau berapa kilometer dia mampu berjalan dan sebagainya. Ini kan sudah, kalau dalam robot ini sudah menjadi
hal yang sangat rinci bagi penciptanya. Ya. Sudah menjadi hal yang rinci bagi penciptanya. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Ya. Kita terhadap manusia, seorang profesor yang menciptakan robot, kita biasa saja mendengar hal itu. Oh iya, wajar. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu melebihi daripada hal itu? Tentu pasti mampu. Bahkan lebih daripada itu. Ya, Allah menciptakan, tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluknya. Sehingga di pelajaran dalam marotibu, dalam tingkatan takdir yang sudah kita pelajari, al-ilmu, Allah itu maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang belum kita perbuat. Yang akan kita perbuat nanti jam 7 Allah tahu. Kenapa? Kalau Allah tidak tahu, mohon maaf, berarti di sini ada sifat yang kurang bagi Tuhan. Ada sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu ingatlah, khaliqus sabab, yang menciptakan sebab itu, wa khaliqun wa khaliqus sabab, yaitu khaliqun lil musabbab. Dia pula yang menciptakan akibatnya. Berarti perbuatannya. Kemudian annal insan, yang kedua jawabannya, annal insan bijismihi wa wasfihi. Disebut manusia karena terdiri dari dua unsur. Apa itu? Ada jasad dan ada sifat. Ya, disebut manusia itu ada dua, karena ada jasadnya, ada sifatnya. Semua kita memiliki jasad dan sifat yang berbeda. Ya, jangankan itu. Ya, kita lihat yang dikatakan kembar saja, yang dikatakan kembar pasti akan ada titik perbedaan. Ya, pasti. Oh, yang satu pakai teladengan, tai lalat, yang satu enggak. Ya, berapapun yang lahir, seandainya buncing dan sebagainya, ingat pasti akan ada titik perbedaan. Orang tuanya yang paham. Ini si ini namanya kembar. Ya, Henry, saya punya teman dulu. Ya, namanya anak kembar. Kita tahu mana yang Hendra, mana yang Henry. Ya, kalaupun wajahnya sama dan sebagainya, sifatnya berbeda. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu insan dinamakan manusia karena dua hal. Ada bentuknya, ada jasadnya, dan ada sifatnya. Kita semua punya sifat yang berbeda-beda. Masing-masing kita punya sifat. Ada yang diam aja. Ya, ada yang nyerocos. Ya. Banyak berbagai macam. Ya, dikatakan kalau salah satunya hilang, tidak mungkin disebut manusia. Kalau sifat toh, mana bentuknya? Kalau bentuk toh, apakah tidak ada sifat? Tidak mungkin. Pasti akan ada sifat di dalamnya. Maka dari itu, fakama anna makhluqun lillah bijismihi, maka bahwasanya dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bijismihi fahuwa makhluqun, maka jasadnya itu adalah miliknya Allah, makhluknya Allah, begitu juga dengan sifatnya. Fa fi'luhu makhluqun lillahi azza wa jalla. Maka dari itu perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu juga termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna taul, tinggi, qasir, ya, al-qasru, begitu juga qasri, pendek, wal bayad,
putih, sawad, hitam, sam, gemuk, nihafah, kurus, kulluha makhluqatun lillah. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dinamakan kalau istilah usul ini namanya ada dua, ada sifatun khulqiyah ya, dengan sifat zatiyah. Ini namanya sifat khuluqiyah ya, atau sifat zatiyah ya, hitam, putih, tinggi, besar dan sebagainya, itu namanya sifat zatiyah. Ada namanya sifat khuluqiyah, semacam dia pelit, ada lagi bares dan sebagainya ya. Kama anna taul wan nihafah kulluha makhluqatun lillah, semuanya adalah makhluk. Fakadzalika aidan af'alul insan makhluqatun lillah, maka perbuatan manusia itu semua adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Li'annaha sifatun min awsafihi. Kenapa? Karena itu adalah sifat dari sifat-sifatnya. Wa khaliqul asal khaliqun lis-sifah. Yang menciptakan asli atau dasar itu adalah, maka secara otomatis dialah yang menciptakan sifat tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Wa yadullu lihada, maka dari itu kita lihat sebuah dalil yang perkataan qauli Ibrahim alaihi salam. Ucapannya Nabi Ibrahim kepada kaumnya, dia mengatakan qala ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah matan hitun, apa yang kalian pahat ya, kalian yang memahat malah itu dijadikan sebagai sembahan, padahal wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Tapi perlu kita perhatikan di sini, jangan sampai dengan perbuatan atau perbuatan manusia itu dijadikan sebagai alasan untuk menjelek-jelekkan takdir. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, seorang melakukan pencurian, ya Allah sudah takdirkan saya begini. Ya. Besok lagi dia nyuri, besok lagi dia berzina, Allah yang takdirkan. Ya. Tentu memang seluruh perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Tapi jangan jadikan ini sebagai alasan. Sering kami katakan, beriman tentang takdir ini supaya tidak memunculkan yang namanya dua kelompok. Kelompok yang sombong dengan kelompok yang bodoh. Kelompok yang sombong yang mengatakan seperti perkataannya musuhnya yaitu zamannya Nabi Musa alaihissalam ya, Korun kekayaan yang dia miliki, kesuksesan yang dia miliki, dia mengatakan ini usahaku sendiri. Begitu juga kita melaksanakan ibadah dilarang untuk sombong. Ini loh kemampuan saya, kehebatan saya bisa saya bisa istiqomah melaksanakan ibadah dan sebagainya. Supaya tidak memunculkan orang yang sombong. Ingatlah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan izin atas semuanya. Yang kedua, iman kepada takdir menghilangkan orang yang bodoh. Pemahaman orang yang bodoh, yang sebagaimana saya katakan tadi, semua keburukan yang dia lakukan selalu dinisbatkan kepada Allah. Padahal wasyarru laisa ilaik. Kejahatan itu tidaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebagaimana firman Allah taala mengatakan al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Semua al-yaum, pada hari ini ya, pada hari kiamat, kullu nafsin, semua jiwa akan dibalas dengan apa? Bima kasabat, terhadap apa yang telah dia perbuat. Sehingga kata Allah, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Yang bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir ya, itu sering kita baca.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya. Dia memperoleh sesuatu perbuatan, berarti di sini sebagaimana tadi kita katakan manusia diberikan keinginan dan kemampuan. Jadi jangan jadikan takdir sebagai alasan untuk melaksanakan perbuatan yang buruk. Kemudian jamaah rahimakumullah, dengan diutusnya Rasul, diutusnya para nabi, ini juga sebagai dalil bagi kita. La hujjata, tidak ada yang namanya hujjah nanti. Ya, 'alallah, tidak ada yang membantah. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Jangan sampai manusia itu nanti di hari kiamat membantah Allah. Kenapa? Maka diutuslah seorang rasul, diberitahu ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Sekarang kalau kita tanya, mencuri itu baik atau tidak? Kita semua sepakat mencuri itu buruk. Bahkan orang kafir pun kalau ditanya mencuri baik atau tidak, semua orang kafir pasti akan mengatakan buruk. Sekarang kita sudah paham, oh ini buruk. Di sini kita diberikan iradah, keinginan dan kemampuan. Siapa yang akan menjalankan ini? Dia sendiri. Jadi tidak pantas Allah itu disandarkan dengan keburukan. Bahkan dengan iman kepada takdir jangan jadikan alasan jangan dijadikan alasan untuk bisa melakukan kemaksiatan. Ya. Jamaah rahimakumullah. Wa hadza yadullu, maka ini adalah sebuah dalil. Ingatlah, Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan perbuatan kalian. Kenapa Allah katakan begini? Supaya tidak muncul orang yang sombong dengan mengatasnamakan atas usahanya sendiri. Allah tidak ikut-ikut. Ini pemahaman yang namanya Qadariyah. Jangan sampai kita seperti Jabariyah yang seakan-akan takdirlah yang memaksa. Oh, saya dipaksa oleh takdir harus mencuri. Saya dipaksa takdir harus Saya dipaksa takdir harus melakukan perzinahan. Apakah seperti itu? Kalau begitu Anda ditakdirkan disuruh naruh kepalanya di atas jalan tol, disuruh ngelindes. Kita diberikan pilihan di sini. Ya, diberikan kemampuan, sehingga jangan jadikan ini sebagai alasan. Sehingga dalam firman Allah yang sudah kita bahas, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ingat, kita diberikan diberikan yang namanya kehendak. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu bahwasanya di sini dikatakan, ya, kalau kita melihat ada maknanya dua, Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian, maka dari itu ma di sini adalah yaitu masdariyah yang bermakna kata dasar. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amal kalian. Dan yang kedua, wa hadza nassun fi anna amalil insan makhluqun lillah. Ini menunjukkan dalam ayat ini bahwasanya perbuatan manusia itu termasuk ciptaannya Allah. Yang kedua, antakuna ma isman mausulan. Ma di sini adalah sebagai isim mausul. Ini dalam pelajaran bahasa Arab, isim mausul itu yang bermakna yang. Ya, yang bermakna seperti alladzi, yang bermakna yang. Wa yakunul makna, maka maknanya adalah Allah lah khalaqakum wa khalaqal ladzi ta'malunahu. Allah lah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan ya apa-apa yang kalian perbuat. Wa taj'alunahu alihah,
asnaman fa alihatuhum hadhihi makhluqah. Maka ya kamu menjadikannya sebagai Tuhan asnaman, asnam apa namanya patung itu menjadi Tuhan, fa alihatuhum hadhihi makhluqah. Ingat, Tuhan-Tuhan mereka pun yang mereka katakan sebagai Tuhan itu pula termasuk makhluknya Allah. Wa ala hadzal makna yumkin, ada mungkin sebuah orang yang bertanya bahwasannya innal ayah dalilun ala khalqi af'alil ibad. Apakah betul ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah lah yang menciptakan perbuatan manusia? Iya. Inna hadhil ayah atau ainal ayah, sesungguhnya ayat ini dalilun, ini adalah sebagai dalil atau dasar ala khalqi af'alil ibad ala hadzal takdir. Bahwasanya Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia ala hadzal takdir, dengan adanya takdir. Li'annahu idza kana al-ma'mul makhluqan lillah, ingat, jika seandainya bahwasanya apa yang diperbuat adalah makhluknya Allah, lazima an yakuna amalal insan makhluqan, maka ingatlah segala perbuatan manusia itu adalah makhluk. Li'annal ma'mul, ingat, apa yang dikerjakan kana bi amalil insan, itu semua perbuatan manusia. Fal insan huwallazi basyirul amal fil ma'mul. Ingat bahwasanya manusialah yang mengatur, artinya manusia yang melakukan secara langsung perbuatan apa yang mereka lakukan. Fa idza kana al ma'mulul al makhluqan lillah, apabila yang diperbuat adalah termasuk makhluknya Allah, fa huwa fi'lul abdi, itu adalah namanya perbuatan manusia, perbuatan seorang hamba. Lazima an yakuna fi'lal abdi makhluqan, maka wajib ya perbuatan manusia adalah termasuk makhluk. Fayakunu fil ayah, maka di dalam ayat ini dalilun ala khalqi af'alil ibad ala kila al ihtimalaini, semuanya mengandung dua hal ini, baik itu nanti secara nahwu ini bermakna ma masdariyah atau ma mausul. Nah ini mungkin jamaah rahimakumullah ya yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Ini masih agak panjang memang babnya, karena biar tidak terputus. Jadi insya Allah besok kita akan lanjut ke faedah poin yang ke-19 yang sangat panjang. Demikian, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ada? Pak Haji nih. Tapi jika tidak ada, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.